Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Bidama Marta dari kelas 9H absen 20. Perkenalkan, saya Ferdias Evantino, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Dimas Pala, absen 8. Dan saya Erwin Pramono, absen 11. Ini kami dari kelompok ITDA yang membawakan struktur teks dan aspek kebahasaan dari pidato yang telah kami buat. Jadi struktur teks yang pertama yaitu salam membuka. Salam membuka pada pidato kami yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan pada pidato kami yaitu adalah yang kami hormati Ibu Siswa Asmi SPD dan rekan-rekan kelas 9H yang kami sayangi. Dan keempat, isi dari pidato kami adalah sampah sangat berbahaya bagi lingkungan kita, terutama sampah anorganik yang susah terurai dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk terurai. Sampah juga sangat banyak dampak negatifnya. Membuang sampah sembarangan sama saja seperti menyiksa hewan, tumbuhan, dan bumi. Dan kelima dari pidato kami adalah simpulan bahayanya sampah pada lingkungan yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi hewan, tumbuhan, bumi, atau bahkan manusia itu sendiri. Jadi membuang sampah sembarangan sama saja seperti dengan menanamkan dosa pada diri kita sendiri. 7. Permintaan maaf kami yaitu kan hiu jalan-jalan pakai begini, kurang-kurangnya membeli bakwan. Pidato kami sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan yang selanjutnya yang nomor 7, salam penutup. Dari salam penutup dari pidato kami yaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu aspek kebahasaan pada pidato kami yang pertama kalimat aktif, yaitu kami dari kelompok YTDA ingin membawakan sebuah pidato yang bertemakan mengenai sampah. Kalimat kami dari kelompok YTDA termasuk ke dalam subjek ingin membawakan termasuk ke dalam predikat sebuah pidato termasuk ke dalam objek yang bertemakan mengenai sampah termasuk ke dalam keterangan. Kedua, jika kita menggunakan akal sehat. Kata jika kita termasuk ke dalam subjek, kata menggunakan termasuk ke dalam predikat, kata akal dan sehat termasuk ke dalam objek. Yang ketiga, kami hanya akan mengulas tentang sampah anorganik. Kata kami termasuk ke dalam subjek, hanya akan mengulas termasuk ke dalam predikat tentang sampah termasuk ke dalam objek, dan anorganik termasuk ke dalam keterangan. Dan yang keempat, ikan hiu jalan-jalan pakai bikini. Ikan hiu termasuk ke dalam subjek, jalan-jalan termasuk ke dalam predikat, pakai bikini termasuk ke dalam objek. Dan yang terakhir yaitu kelima, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Kata kita termasuk ke dalam subjek, dapat berkumpul termasuk ke dalam predikat, dalam keadaan sehat, termasuk ke dalam keterangan. Dua, kata tugas. Ada beberapa contohnya yaitu 1. Yang kami hormati. 2. Dan rekan-rekan. 3. Dan bahkan dapat. 4. Yang seringkali. 5. Dan mungkin cukup sekian. 3. Kosakata emotif. Terdapat beberapa contoh di isi teks pidato kami, yaitu 1. Membuang sampah sembarangan bukanlah hal yang patut untuk dipuji dunia ataupun di akhirat. 3. Membuang sampah sembarangan sama saja seperti menyiksa hewan, tumbuhan, dan bumi. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Kata bidang ilmu. Dalam pidato kami ada beberapa kosakata bidang ilmu, yaitu yang pertama anorganik, 2. bencana alam, 3. terurai, 4. kesempatan, 5. hormati, 6. patut, 7. keren, dan 8. asik. Dan yang kelima adalah sinonim. Dalam pidato kami ada beberapa sinonim, yaitu yang pertama akal sehat atau pikiran, 2. bukan hal asing atau lumrah atau sudah biasa. Yang ketiga, kurangnya kesadaran atau tidak peka atau tidak peduli. Yang keempat, sampaikan atau beritahukan. Yang kelima, sulit atau susah. Yang keenam, mengulas atau membahas. Dan yang terakhir, menggunakan atau memakai. 6. Kosakata benda abstrak. Terdapat beberapa contoh di teks pidato kali ini, yaitu akhirat dan dosa.
Sekian struktur teks dan aspek kebahasaan dari pidato kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.